Pada bulan Maret 2003 invasi Amerika Serikat ke Irak yang bertujuan untuk menggulingkan Saddam Hussein yang terkenal kejam, menciptakan ketidakstabilan besar di Timur Tengah. Kelompok jihadis tumbuh dalam kekacauan itu hingga pada 2004 Al-Qaeda resmi dibentuk. Namun, satu divisi khusus dari Al-Qaeda segera menjadi nama internasional paling dikenal dalam ekstremisme. Selama hampir satu dekade, konflik yang hampir terus-menerus di wilayah Irak dan kemudian Suriah memungkinkan cabang brutal jihadis ini mempertahankan basis pengikut yang setia dan berbahaya. Pada tahun 2011 ketika Perang Saudara Suriah dimulai, rasa ketidakstabilan yang sama memungkinkan terbentuknya reinkarnasi baru Al-Qaeda, kali ini dengan nama Negara Islam Irak dan Syam, atau yang lebih dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Syam. Negara Islam Irak dan Syam kemudian meneror sebagian besar dunia selama masa kekuasaan mereka yang puncaknya berlangsung selama beberapa tahun penuh gejolak. Ribuan ekstremis asing melakukan perjalanan ke wilayah yang dikuasai negara Islam Irak dan Syam untuk bertempur bersama para jihadis negara Islam. Sementara kelompok itu memperoleh jutaan dolar dari penjualan minyak dan pembayaran tebusan untuk banyak orang yang mereka culik. Pada pertengahan tahun 2010-an, negara Islam Irak dan Syam melancarkan serangkaian serangan teroris domestik dan internasional terhadap warga Irak, Suriah, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Serangan-serangan ini mendapat dukungan global besar bagi korban, sementara kelompok itu terus menculik, mengeksekusi, dan memperlakukan tawanan secara brutal di Timur Tengah. Dalam video hari ini, kita akan membahas secara lengkap tentang kebangkitan negara Islam Irak dan Syam dengan menelusuri secara mendalam bagaimana kelompok ini terbentuk dan siapa saja yang berperan utama dalam penyebarannya. Kita akan membahas beberapa kekejaman dan konflik besar yang dilakukan negara Islam Irak dan Syam sebelum menyoroti kejatuhan mereka dari kekuasaan. Mengapa negara Islam Irak dan Syam sangat terkenal dan ditakuti di Timur Tengah dan luar wilayah itu? Bagaimana negara Islam bisa terbentuk dan pada akhirnya apa yang membuatnya runtuh? Ikuti kami saat kita mencari tahu dan mengeksplorasinya. Perlu diketahui, video ini membahas pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, dan terorisme. Kebijaksanaan penonton sangat dianjurkan. Selamat datang di Wars of the World. Orang yang paling sering dianggap sebagai pendiri dan pemimpin resmi pertama negara Islam adalah Abu Bakar al-Baghdadi. Al-Baghdadi memulai kehidupan dewasanya sebagai seorang guru setelah memperoleh gelar dari Universitas Islam Baghdad pada awal tahun 2000-an, namun pada akhirnya ia ditakdirkan untuk sesuatu yang jauh lebih kelam. Laporan berbeda tentang bagaimana Baghdadi menjadi radikal. Beberapa menyatakan bahwa ia mulai mengembangkan ideologi ekstremis di bawah pemerintahan Irak Saddam Hussein. Namun yang lain mengklaim bahwa ia mungkin dibentuk menjadi seorang ekstremis selama waktunya bersama Ikhwanul Muslimin saat masih muda. Tetapi mereka yang mengenal al-Baghdadi selama masa pendidikannya menyatakan bahwa ia pendiam, bahkan mungkin pemalu, dan sebagian besar waktu ia tidak terlalu diperhatikan. Pada pertengahan tahun 2000-an al-Baghdadi mulai terpesona dengan tulisan-tulisan ulama jihadis Mesir Said Qutb yang juga terkait dengan Ikhwanul Muslimin. Setelah invasi Amerika ke Irak, pandangannya membawanya untuk mendirikan Jamaat Jaish al-Sunnah wal Jamaah atau Jamaat Jaish al-Sunnah wal Jamaah, sebuah organisasi militan yang akhirnya bersekutu dengan Al-Qaeda untuk melawan pasukan Amerika Serikat. Bersama Al-Qaeda, Baghdadi memperluas pengaruhnya di seluruh Irak sebagai ekstremis Islam, dan tak lama kemudian ia menjadi sosok yang dikenal luas di tengah-tengah gerakan jihadis di Timur Tengah. Keterlibatan al-Baghdadi dengan Jamaat Jaish al-Sunnah wal Jamaah dan afiliasinya dengan Al-Qaeda segera menyebabkan ia ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Irak pada tahun 2004.
Dia ditahan di pusat penahanan Camp Buka pada akhir tahun itu, dianggap hanya sebagai ancaman tingkat rendah. Selama ditahan, dia mengumpulkan beberapa sekutu jihadis yang nantinya akan sama pentingnya dalam pembentukan negara Islam. Ketika al-Baghdadi dibebaskan dari tahanan, dia dan anggota jamaat Jaish al-Sunnah wal Jamaah yang tersisa bergabung dengan Dewan Syura Mujahidin, sebuah organisasi payung yang menghubungkan kelompok ekstremis utama di Timur Tengah. Pasukan Al-Qaeda berperan utama di dewan itu dan segera terbentuk proto negara Islam di sana. Iterasi awal negara Islam Irak dan Syam ini yang mencakup anggota JJASJ dan Al-Qaeda bersama dengan mereka yang bersekutu dengan beberapa kelompok ekstremis lainnya dibentuk pada tahun 2006 dan dikenal sebagai Negara Islam Irak atau Negara Islam Irak. Al-Baghdadi kemudian diumumkan sebagai pemimpin negara Islam Irak pada Mei 2010 di mana ia menjadi bertanggung jawab memimpin berbagai serangan teroris di Irak. Salah satu serangan tersebut adalah pengeboman Masjid Qura di Baghdad pada Agustus 2011 yang mengakhiri hidup seorang anggota parlemen Muslim Sunni terkemuka, Khalid Al-Fadawi. Ketika pendiri Al-Qaeda, Usamah bin Laden, dibunuh oleh pasukan Navy Sea, Air, and Land Amerika Serikat pada tahun yang sama, Al-Baghdadi bersumpah untuk membalas dendam dan kemudian melakukan penggerebekan, pengeboman, serta penembakan di banyak kota dan daerah pedesaan di seluruh Irak. Akhir 2011 darah ratusan nyawa tak berdosa menodai tangannya dan situasinya makin memburuk. Al-Baghdadi secara resmi mengumumkan pembentukan negara Islam Irak dan Syam pada tahun 2013 ketika para ekstremis mulai bergerak ke Suriah. Negara Islam Irak dan Syam kini mengancam perdamaian di Timur Tengah dan luar wilayahnya. Dan pada bulan Juni 2014, Al-Baghdadi telah berniat mengubah organisasi terorisnya yang terus berkembang menjadi kekhalifahan dunia. Dengan nama Khalifah Ibrahim, Al-Baghdadi menghadapi kecaman besar dari pejabat pemerintah, teolog muslim, bahkan dari kelompok jihadis lainnya. Seorang khalifah secara historis diwajibkan menjadi individu yang paling saleh di antara semuanya. Dan Al-Baghdadi dikritik karena gagal menegakkan tradisi dan praktik Islam. Hampir seketika dia menyerukan serangan kekerasan terhadap orang-orang dari bangsa lain dan dia juga mengambil tawanan internasional. Beberapa tawanan negara Islam Irak dan Syam dilaporkan dijadikan budak pribadi oleh Al-Baghdadi dan dia secara brutal menyiksa mereka selama masa penahanan. Negara Islam segera dicap sebagai organisasi teroris global dan Al-Baghdadi beserta orang-orang yang bekerja di bawahnya dicap sebagai buronan. Memahami kebangkitan negara Islam Irak dan Syam penting, tapi apa tujuan mereka dan bagaimana bisa menjadi begitu dominan? Nah, ideologi negara Islam dapat ditelusuri kembali ke tulisan-tulisan Said Qutbah, seorang ulama radikal, bahwa Al-Baghdadi telah menghabiskan begitu banyak waktu mempelajari gagasan politik Qutbah. Sangat bergantung pada gagasan takfir, yaitu pengucilan paksa dari Islam oleh seorang muslim terhadap muslim lain. Negara Islam Irak dan Syam membawa ini ke tingkat ekstrim, berusaha menundukkan wilayah mereka pada hukum syariah Islam. Negara Islam Irak dan Syam mengadopsi panji hitam varian bendera perang Muhammad. Versi mereka yang dimaksudkan untuk menampilkan pesan agama dan politik yang ekstrim, menampilkan segel Muhammad di dalam lingkaran putih dengan latar belakang hitam tradisional. Kata-kata "tidak ada Tuhan selain Allah" tertulis dengan mencolok di bagian atas. Negara Islam Irak dan Syam bertujuan untuk menciptakan kekhalifahan totaliter global di seluruh dunia yang akan diperintah oleh interpretasi ekstrim mereka sendiri terhadap hukum syariah. Mereka ingin mengembalikan apa yang mereka anggap sebagai bentuk murni Islam awal dan mulai meminta agar umat muslim di seluruh dunia bergabung dengan perjuangan mereka. Dan memang gagasan tentang jihad global benar-benar berhasil menarik ekstremis Islam dari seluruh dunia. Sebuah mesin propaganda berskala besar yang digerakkan oleh media sosial bertujuan untuk mencari individu-individu yang mungkin merasa terpuruk dan tersisih. Mereka yang merasa bahwa masyarakat telah meminggirkan mereka atau mereka yang mencari tujuan hidup.
Selain menargetkan mereka yang paling rentan secara daring, negara Islam Irak dan Syam juga menargetkan masjid dan penjara di mana individu dapat direkrut secara langsung. Namun yang paling mengkhawatirkan, negara Islam juga mencari dukungan dari anak di bawah umur dengan melakukan indoktrinasi terhadap keluarga dan sekolah di wilayah yang sudah dikuasai oleh negara Islam Irak dan Syam. Anak-anak yang telah terusir dari rumah mereka akibat konflik di Timur Tengah sangat rentan terhadap propaganda negara Islam Irak dan Syam, dan para teroris itu sangat gigih dalam mencari anggota baru. Sepanjang 2014 negara Islam merekrut banyak anggota baru dan mencapai jumlah tertinggi pada 2015. Pada titik ini, mereka menguasai wilayah yang sangat luas, hampir 110.000 km persegi, dan mereka mempertahankan cengkeraman kuat atas kota-kota besar di Irak dan Suriah. Perkiraan jumlah ekstremis yang bergabung dengan negara Islam Irak dan Syam saat mereka mencapai puncak sangat bervariasi. Perkiraan terendah antara 35 sampai 40 ribu, sedangkan tertinggi 100-200 ribu. Diperkirakan 40.000 anggota negara Islam Irak dan Syam tambahan direkrut dari kampanye propaganda luar negeri yang baik tetap berada di negara asal mereka sebagai perekrut atau pindah untuk bergabung dengan perjuangan di Timur Tengah. Di seluruh wilayah kekuasaannya, negara Islam menjadi tuan rumah beberapa kekejaman paling menakutkan dan tidak adil yang pernah disaksikan dunia modern. Kekejaman-kekejaman ini dilakukan baik di dalam wilayah negara Islam maupun di luar negeri, dalam bentuk upaya genosida, penculikan, eksekusi, dan serangan teroris. Salah satu langkah pertama yang dilakukan negara Islam Irak dan Syam setelah berkuasa adalah secara sistematis berusaha membersihkan wilayah mereka dari setiap muslim yang tidak mengikuti cabang Islam Sunni. Cabang Islam Sunni berakar pada gagasan bahwa khalifah harus dipilih, sementara cabang minoritas Syiah meyakini bahwa kepemimpinan harus tetap berada dalam garis keturunan Nabi Muhammad. Di mata negara Islam, siapapun yang bukan Muslim Sunni yang taat dianggap layak untuk dimusnahkan. Karena itu, mereka berniat membunuh siapa saja yang berbeda pendapat, termasuk Yazidi, yang merupakan kelompok etnoagama berbahasa Kurdi yang berbasis di Irak dan Suriah, bersama dengan Muslim Syiah, Kristen Asyur, dan Muslim Sunni manapun yang memprotes ideologi atau otoritas mereka. Yazidi menghadapi gelombang besar penganiayaan di tangan negara Islam Irak dan Syam. Mereka dianggap secara inheren anti-muslim, bahkan penyembah setan oleh para ekstremis karena praktik mereka. Dan karena itu, negara Islam Irak dan Syam berusaha memusnahkan mereka dengan segala cara yang mungkin. Yazidi di seluruh wilayah yang dikuasai negara Islam Irak dan Syam secara sistematis dikumpulkan dan dieksekusi. Negara Islam Irak dan Syam pada dasarnya membunuh pria dan wanita tua. Dengan cara ini, wanita yang lebih muda dan bahkan anak-anak biasanya dibiarkan hidup, di mana mereka kemudian dijadikan budak oleh anggota-anggota terkemuka pemerintahan negara Islam. Genosida Yazidi terus-menerus dilakukan dari tahun 2014 hingga 2017, di mana diyakini 500.000 orang Yazidi kehilangan nyawa mereka, antara 4.000 hingga 11.000 orang. Yang lainnya ditawan sebagai tawanan atau budak oleh para teroris, di mana mereka dipaksa untuk berpindah dari agama Yazidi ke Islam. Seperti yang bisa Anda bayangkan, siapapun yang ditawan sebagai budak negara Islam akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Banyak tawanan ini adalah perempuan muda, bahkan ada yang berusia 9 tahun dan sering diperdagangkan ke kehidupan penuh kekerasan di tangan para teroris ini. Setiap perempuan yang menolak ajakan negara Islam seringkali dieksekusi, dan kekerasan menjadi bagian besar dari kehidupan sehari-hari mereka. Namun, bukan hanya warga Irak dan Suriah yang menderita di bawah doktrin negara Islam Irak dan Syam ketika militer Amerika Serikat turun tangan melakukan serangan udara di wilayah yang dikuasai negara Islam. Menjelang akhir tahun 2014, negara Islam Irak dan Syam menangkap tentara asing, jurnalis, dan pekerja bantuan sebagai tawanan. Negara Islam menangkap para tawanan ini dengan dalih sebagai balasan atas intervensi yang dipimpin Amerika di Irak.
Peristiwa ini terjadi pada Agustus 2014. Eksekusi terhadap tawanan negara Islam Irak dan Syam dimulai pada Juli 2014 ketika 75 tentara Suriah dipenggal. Video-video pembunuhan ini kemudian diunggah ke media sosial. Jurnalis internasional pertama yang dibunuh oleh negara Islam adalah James Wright Foley, seorang pekerja lepas asal Amerika yang mengambil foto-foto perang saudara Suriah pada tahun 2012. Pembunuh Foley adalah seorang perekrut negara Islam asal Inggris. Dikenal saat itu hanya sebagai Jihadi John, anggota dari sel beranggotakan 4 orang, semuanya memiliki aksen Inggris yang dijuluki The Beatles oleh para sandera mereka. Jihadi John akhirnya diidentifikasi sebagai Mohamed Muazzi. Ia menjadi algojo negara Islam Irak dan Syam yang terkenal sepanjang keberadaan kelompok tersebut dan sering muncul dalam video yang diunggah ke media sosial. Mengenakan masker hitam untuk menyembunyikan identitasnya saat memenggal kepala para korbannya. Di antara korban Muazzi adalah jurnalis Amerika Stephen Sotloff, pekerja bantuan asal Inggris David Haynes dan Alan Henning, pekerja bantuan Amerika Peter Kasich, serta jurnalis lepas asal Jepang Haruna Yakawa dan Kenji Goto. Muazzi segera menjadi subjek perburuan internasional besar-besaran dan akhirnya diadili pada November 2015 ketika drone Amerika melakukan serangan udara di lokasinya, menewaskannya di Raqqa, Suriah. Sementara kengerian ini terjadi di Timur Tengah, negara Islam Irak dan Syam membawa terorisme mereka ke luar negeri, menargetkan masyarakat umum di negara-negara asing melalui pengeboman dan pembunuhan yang terencana. Serangan teroris internasional pertama ini terjadi pada Mei 2014 ketika Islamis radikal Mehdi Namush menembak dan membunuh 3 orang serta melukai 1 orang lagi di Museum Yahudi di Brussels, Belgia. Di antara barang-barang milik Namush setelah penangkapannya terdapat rekaman audio dirinya yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dan selembar kain putih yang dicetak dengan simbol-simbol negara Islam. Serangan-serangan berikutnya semakin menanamkan ketakutan dan perlawanan terhadap negara Islam Irak dan Syam di dunia. Pada bulan Juni 2016, 49 orang dibunuh tanpa ampun di klub malam Pulse di Orlando, Florida. Ketika penembak Omar Mateen mulai menyandera dan menembaki kerumunan orang. Walau belum jelas apakah Mateen anggota negara Islam Irak dan Syam, kelompok itu memuji dia sebagai salah satu tentara khilafah di Amerika. Setelah serangan terjadi, Mateen tewas oleh polisi 3 jam setelah penembakan dimulai. Pada November 2015, serangkaian serangan teroris dilakukan oleh negara Islam Irak dan Syam dan para pendukungnya di Paris, Prancis yang mengguncang komunitas internasional hingga ke akarnya. Secara keseluruhan, pengeboman dan penembakan ini menewaskan total 130 orang dan melukai 350 orang lainnya. Target mereka termasuk gedung konser Bataclan dan pertandingan sepak bola internasional. Demikian pula, pada bulan Mei 2017 negara Islam Irak dan Syam mengklaim bertanggung jawab atas pengeboman di Manchester Arena di Inggris Raya. Salman dan Hashim Abedi menargetkan konser Ariana Grande yang berlangsung di arena tersebut dengan menggunakan bom paku rakitan. Kejadian ini menewaskan 22 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang lainnya. Di Timur Tengah dan Afrika, serangan-serangan terjadi sering dan terus-menerus. Serangan terkenal di Hotel Corinthia di Tripoli, Libya pada Januari 2015 menewaskan 10 orang dengan negara Islam Irak dan Syam mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan ini. Hanya 2 bulan kemudian, 137 orang tewas di Yaman ketika negara Islam Irak dan Syam mengebom 2 masjid di Sanaa, Yaman. Pada April, dirilis video yang menunjukkan pemenggalan 30 Kristen Ethiopia. Arab Saudi, Tunisia, Mesir, Turki, Lebanon, Somalia, Nigeria, dan Niger semuanya mengalami serangan serupa. Di Afrika Barat, Boko Haram telah menyebar dengan sangat cepat sebagai kelompok jihadis yang bersekutu dengan negara Islam dan melakukan kekejaman serupa. Tidak bisa disangkal, sejak awal kemunculannya, negara Islam Irak dan Syam adalah kelompok yang harus dihentikan.
Membiarkan ancaman yang terus berkembang ini menyebar tanpa intervensi akan menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas global. Dan pada bulan September 2014, koalisi internasional melawan negara Islam mulai terbentuk. Yang terbesar dari koalisi ini adalah Operasi Inherent Resolve yang dipimpin oleh militer Amerika Serikat yang bekerja bersama pasukan dari Inggris, Jerman, Denmark, Prancis, dan Prancis, Kanada, Australia, Turki, dan Italia untuk menghentikan kekuasaan teror negara Islam Irak dan Syam. Amerika Serikat bukan satu-satunya negara yang membentuk koalisi melawan negara Islam. Namun, sebuah operasi juga segera dibentuk dipimpin oleh Prancis yang mendapat dukungan dari hingga 26 negara tambahan dikenal sebagai Operasi Syamal. Prancis akan didampingi oleh negara-negara seperti Tiongkok, Lebanon, Norwegia, Jepang, Uni Emirat Arab Mesir, dan Arab Saudi untuk membantu mengatasi ancaman yang semakin besar di Irak dan Suriah. Sebuah koalisi terpisah yang dikenal sebagai Aliansi Militer Islam dibentuk di Arab Saudi pada tahun 2015. Aliansi ini terdiri dari hingga 34 negara muslim, banyak diantaranya telah diteror oleh negara Islam Irak dan Syam dalam beberapa bulan sebelumnya. Di antara anggota-anggota ini terdapat Bahrain, Nigeria, Sudan, Pakistan, Yordania, Malaysia, dan Libya. Namun, tanda-tanda mulai muncul bahwa sejak akhir tahun 2014 negara Islam Irak dan Syam mungkin mulai runtuh akibat tindakan mereka sendiri. Meskipun mereka berhasil merebut wilayah di Suriah dan Irak, mereka kesulitan untuk melampaui wilayah-wilayah tersebut. Menjelang akhir tahun 2014, mereka mencoba merebut kendali atas Kobane, sebuah kota di perbatasan Suriah dengan Turki. Negara Islam telah mengirim ribuan pemberontak untuk merebut lebih banyak wilayah. Namun, mereka menghadapi serangan udara Amerika Serikat ketika mereka tiba. Gelombang teroris tewas, lebih dari 1.500 orang tewas akibat serangan udara di Kobane. Upaya perebutan wilayah yang gagal oleh para jihadis berubah menjadi unjuk kekuatan gagal karena mereka terus mengirim pejuangnya menuju kematian. Antara awal 2015 dan pertengahan 2016, negara Islam Irak dan Syam perlahan kehilangan wilayah yang diperjuangkan karena serangan udara menghalangi ekspansi mereka. Mosul, sebuah kota besar di Irak yang telah direbut negara Islam Irak dan Syam pada awal ekspansi wilayah mereka, kini menjadi sudut tempat para ekstremis itu terpojok. Sekitar titik ini, dalam cerita mereka, para pemimpin negara Islam Irak dan Syam mengatakan kepada calon teroris bahwa mereka sebaiknya tidak pergi ke Timur Tengah untuk bergabung dengan negara Islam. Mereka yang setia pada negara Islam Irak dan Syam diminta melakukan pengeboman dan penembakan di negara asal. Ini merupakan perubahan besar dalam sikap dari program perekrutan besar-besaran yang sebelumnya menjadi fokus utama rencana negara Islam selama beberapa bulan dan tahun sebelumnya. Hal ini juga bertepatan dengan semakin banyak wilayah utama yang hilang. Para jihadis mendapati bahwa mereka tidak bisa dengan mudah mempertahankan wilayah yang sebelumnya mereka rebut dengan mudah pada tahap awal pengambil alihan mereka, dan koalisi internasional secara perlahan terus mendekat. Menjelang akhir tahun 2016, satu pukulan lagi menghantam langsung ke jantung negara Islam. Pasukan Kurdi dan Irak yang telah berjuang keras mempertahankan wilayah mereka dari teror yang semakin meningkat berhasil merebut kembali kendali atas Mosul. Bekerja bersama negara-negara yang terlibat dalam Operasi Inherent Resolve, ini merupakan operasi militer terbesar sejak invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Sejak tahun 2015, Operasi Inherent Resolve telah membombardir target-target negara Islam Irak dan Syam yang penting di sekitar kota, dan pasukan Irak secara bertahap semakin mendekat, namun sekaranglah saatnya untuk merebut kembali kota tersebut. Pasukan pro pemerintah Irak memasuki kota dari utara, selatan, dan timur, merebut kota-kota satelit di sepanjang jalan mereka, dan menumpas perlawanan sengit dari para pejuang negara Islam. Semakin dalam mereka masuk ke pusat Mosul, semakin sulit mendorong mundur teroris di sana. Namun, pertempuran Mosul sangat mahal bagi kota itu. Ratusan bangunan hancur dalam pertempuran itu, meninggalkan sebagian besar wilayah tersebut dalam kehancuran. Pada Januari 2017, Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi mengumumkan wilayah timur kota itu kembali dikuasai pemerintah. Namun, sisi barat terbukti lebih sulit.
Bangunan-bangunan di Mosul Barat sangat rapat sehingga menyulitkan pasukan untuk maju dan menciptakan area sempit yang memudahkan pengebom serta penembak jitu teroris menarget tentara Irak. Akhirnya, pasukan berhasil merebut kembali kota Mosul dari negara Islam, tetapi kerusakan yang sangat besar telah terjadi dalam proses tersebut. 5 jembatan utama di pusat Mosul telah diratakan untuk menghentikan kemampuan negara Islam Irak dan Syam dalam memasok ulang. Dan satu-satunya jalur lain untuk kendaraan menuju pusat kota juga dihancurkan oleh serangan udara koalisi Amerika Serikat. Pada akhir tahun 2016, kota yang dulunya merupakan kota terbesar kedua di Irak kini hancur lebur. Mosul dinyatakan telah resmi dibebaskan dari negara Islam pada Juli 2017. Kemudian pada akhir tahun 2017, lokasi penting lainnya, Raqqa di Suriah, berhasil direbut kembali dari negara Islam. Yang memimpin serangan terhadap Raqqa adalah pasukan Demokratik Suriah, sebuah aliansi antara milisi Arab dan Kurdi yang awalnya memasuki kota tersebut dalam upaya merebutnya kembali. Pada bulan Juni 2017, Raqqa adalah salah satu kota besar pertama yang direbut oleh para jihadis pada tahun 2014. Dan sejak saat itu, mereka telah menggunakannya sebagai pusat utama untuk merencanakan serangan dan menghitung langkah mereka selanjutnya. Pasukan Demokratik Suriah melancarkan serangan mereka dari segala arah, mengepung kota sejak awal dan perlahan-lahan berusaha bergerak menuju pusat kota. Mereka menghadapi perlawanan dari pengebom, pria bersenjata, dan penembak jitu negara Islam Irak dan Syam saat mereka maju, dan banyak tentara serta warga sipil yang terluka pada hari-hari awal pertempuran. Pada akhir Juli, pasukan Demokratik telah berhasil merebut beberapa lingkungan di selatan kota dan mereka semakin mendekati pusat kota. Amerika Serikat. Serangan udara memang membantu membatasi keberhasilan para pejuang negara Islam Irak dan Syam di dalam kota, tetapi serangan itu juga merenggut nyawa warga sipil yang sedang melarikan diri. Akibatnya, pada bulan September 2017 hanya tersisa kelompok kecil jihadis di dalam kota dan pasukan Demokratik Suriah telah merebut kembali sebagian besar wilayah Raqqa. Pertempuran berakhir ketika para tentara melancarkan serangan ke Stadion Raqqa, tempat para jihadis terakhir bersembunyi di kota itu. Pada tanggal 20 Oktober, pasukan Demokratik telah menyatakan kemenangan mereka. Sekarang, setelah markas besar negara Islam utama telah direbut dari kendali teroris, negara Islam Irak dan Syam hanya memiliki sedikit tempat tersisa untuk berpaling. Jumlah mereka semakin berkurang berkat serangan udara yang terus dilakukan oleh koalisi internasional dan operasi darat yang dipimpin oleh pasukan Irak dan Suriah. Anggota negara Islam Irak dan Syam sekarang mulai mengumpulkan keluarga mereka dan pindah ke wilayah timur Suriah, khususnya ke sebuah kota kecil bernama Bagus. Pada titik ini, negara Islam Irak dan Syam telah kehilangan hingga 95% dari wilayah awal mereka dan mereka terdesak ke sudut terkecil. Bagus hampir tak punya fasilitas untuk para teroris melanjutkan kampanye dan serangan. Waktu terus berjalan dan para tentara semakin mendekat. Bagus diyakini telah menjadi tempat berlindung bagi beberapa ribu anggota negara Islam Irak dan Syam saat mereka melarikan diri dari wilayah-wilayah sebelumnya. Ketika para teroris tiba, banyak warga Bagus memilih untuk melarikan diri ke kamp-kamp pengungsi yang didirikan oleh pasukan Demokratik Suriah. Banyak dari mereka yang tetap tinggal akhirnya tewas akibat serangan udara dan serangan berikutnya. Februari 2019, pasukan koalisi mengejar dan mengepung sisa pemberontak di Bagus. Rencana pun dijalankan untuk memberantas ancaman negara Islam Irak dan Syam sekali untuk selamanya. Pertempuran dimulai dengan tembakan hebat dari tim mortir milik pasukan Demokratik, sementara pembom dan penembak jitu Amerika Serikat berusaha menghancurkan setiap teroris yang berada di pinggiran kota. Lebih dari 40 titik penting di dalam kota yang memberikan keuntungan strategis bagi koalisi berhasil direbut. Pada hari-hari awal serangan, beberapa serangan balasan negara Islam Irak dan Syam berhasil dipukul mundur. Pada titik ini, militan negara Islam Irak dan Syam di Bagus mulai putus asa. Beberapa mencoba melarikan diri dari kota dengan menyamar sebagai wanita dan bergabung dengan ribuan warga sipil yang keluar dari gedung-gedung menuju truk-truk yang akan membawa mereka ke kamp pengungsian.
Badai debu mulai menerjang Bagus sekeras serangan udara dan tembakan senjata. Namun pasukan koalisi tetap berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah di dalam batas kota saat para tentara terus maju. Negara Islam Irak dan Syam, para pemberontak dilaporkan terlihat menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia untuk mencegah tembakan terhadap mereka. Segera dilaporkan bahwa para pemimpin negara Islam Irak dan Syam telah mengizinkan eksekusi beberapa pejuang mereka sendiri karena mencoba menyerah kepada pasukan koalisi. Pasukan Demokratik berhasil merebut pusat kota pada 13 Februari. Pada tanggal 16 Jayafurat, seorang komandan di pasukan Demokratik Suriah menyatakan bahwa total wilayah negara Islam Irak dan Syam sekarang hanya seluas 700 meter persegi. Mereka telah didorong keluar dari pusat kota dan mencoba melarikan diri ke serangkaian dusun kecil di pinggiran Bagus. Sekarang pasukan Demokratik mengeluarkan ultimatum kepada para militan yang tersisa. Mereka bisa menyerah sekarang atau bersiap untuk mati dalam pertempuran. Sebagian besar dari mereka yang masih hidup memilih untuk bertarung, tetapi ada sebuah masalah. Beberapa ratus warga sipil masih terjebak bersama para pejuang yang berada dalam risiko serius untuk mati jika para tentara masuk untuk bertempur. Selama seminggu, banyak warga sipil perlahan berhasil melarikan diri dari desa-desa kecil itu, dan beberapa kelompok pejuang negara Islam Irak dan Syam memilih untuk menyerah. Pertempuran sporadis berlanjut selama beberapa bulan. Warga sipil dan pejuang negara Islam Irak dan Syam terus bertahan di desa-desa kecil di luar Bagus, dan pasukan Demokratik Suriah terus mengepung wilayah tersebut menunggu para teroris itu keluar. Banyak dari pemberontak yang tersisa yang dianggap sebagai jihadis paling fanatik negara Islam Irak dan Syam memutuskan untuk menggali terowongan di bawah permukiman, tempat mereka bersembunyi di bunker-bunker darurat. Namun di atas permukaan tanah dan di permukiman sekitar, banyak ekstremis segera ditangkap oleh pasukan Demokratik, menurut juru bicara pasukan Mustafa Bali. Lebih dari 4.000 jihadis menyerah atau ditangkap sejak pertempuran di Bagus dimulai, menyisakan yang tersisa dalam kelelahan namun tetap enggan menyerah. Pada 10 Maret, pasukan Demokratik menyatakan tak ada lagi warga sipil di dusun yang diduduki negara Islam Irak dan Syam sehingga serangan dilanjutkan. Yang terjadi selanjutnya adalah rentetan tembakan senapan mesin, serangan udara, dan hujan mortir ke posisi terakhir negara Islam Irak dan Syam. Para teroris membalas dengan pengeboman mereka sendiri, tetapi mereka gagal menimbulkan kerusakan parah baik pada koalisi maupun pasukan Demokratik Suriah. Sebanyak 1.300 jihadis dilaporkan menyerah pada 14 Maret dan tentara merebut perkemahan mereka pada 19 Maret. Kontrol penuh atas wilayah Bagus dan kemenangan atas sisa pemberontak diumumkan pada tanggal 23 Maret 2019. Sejak negara Islam runtuh total Maret 2019, hingga 26.000 orang yang diduga terlibat dalam organisasi tersebut telah ditahan di penjara-penjara yang dikelola oleh Suriah dan Amerika Serikat. Meskipun banyak dari mereka yang ditahan adalah teroris yang sangat terlibat dalam kekejaman yang dilakukan oleh negara Islam Irak dan Syam. Banyak dari mereka yang berada dalam tahanan sebenarnya ditahan secara tidak sah. Kelompok hak asasi manusia dan lembaga amal telah berkampanye untuk membebaskan tahanan tanpa alasan atau bukti, namun banyak yang masih dipenjara hingga kini. Penjara-penjara di dalam Suriah yang menahan teroris yang sudah dipastikan seringkali menjadi tempat berkembangnya pemikiran jihad radikal. Sementara negara Islam telah benar-benar dan secara efisien dihancurkan oleh pasukan koalisi dan pasukan pemerintah di Timur Tengah, diperkirakan masih ada sisa-sisa kelompok tersebut hingga hari ini. Pada April 2025, Institut Penelitian Perdamaian di Frankfurt, sebuah kelompok analis terkemuka konflik global, memperkirakan bahwa masih ada sekitar 2.500 teroris negara Islam Irak dan Syam yang berhasil menghindari penangkapan. Meskipun apapun yang tersisa dari negara Islam Irak dan Syam saat ini hanyalah bayangan dari kejayaannya dulu. Ancaman terorisme yang mungkin kembali di masa depan harus terus dipantau agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
Sedangkan Abu Bakar al-Baghdadi, pendiri negara Islam Irak dan Syam, mengakhiri hidupnya sendiri saat operasi militer yang dipimpin Amerika Serikat di wilayah utara Suriah pada Oktober 2019. Dilaporkan, al-Baghdadi meledakkan bahan peledak yang terpasang di rompinya saat ia melarikan diri dari pasukan Amerika Serikat ke dalam sebuah terowongan. Ledakan tersebut dilaporkan menewaskan 3 anak al-Baghdadi dan tidak ada personel militer Amerika Serikat yang terluka. Tanpa wilayah atau pemimpin utama, negara Islam Irak dan Syam kemungkinan tak lagi mampu kembali sekuat dulu. Semoga tetap demikian. Selama masa kekuasaan terornya, negara Islam Irak dan Syam bertanggung jawab atas ribuan kematian, tetapi kerjasama internasional dan keinginan untuk memberantas terorisme selamanya akhirnya berhasil mengatasi mereka. Pada akhirnya, doa dan pikiran kami tertuju kepada semua orang yang terdampak oleh tindakan dan kekejaman negara Islam. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, silakan beri suka atau komentar. Semua konten kami dari riset, penulisan, pengeditan hingga narasi sepenuhnya dikerjakan manusia tanpa AI. Jika ingin mendukung channel kami, silakan berlangganan dan aktifkan ikon lonceng agar mendapat notifikasi saat video Wars of the World terbaru dirilis.